Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, pernah dengar istilah kecil-kecil cabai rawit? Cabai rawit ukurannya kecil, tapi pedasnya lebih daripada cabai yang ukurannya lebih besar. Itu juga sebutan untuk orang yang badannya kecil atau umurnya masih muda, tapi punya keterampilan, kepintaran, kekuatan, atau kelebihan dari orang yang badannya lebih besar atau umurnya lebih tua atau lebih berpengalaman. Teman-teman, kita banyak belajar dari kitab Amsal. Kitab ini banyak berisi nasihat dan petunjuk menjadi bijaksana atau mempunyai hikmat, yaitu kepintaran atau pemahaman yang benar tentang sesuatu. Kitab ini banyak mengajar kita untuk menjadi anak yang baik dan berisi informasi tentang ajaran Tuhan. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo yang terkenal bijaksana karena meminta hikmat dari Tuhan dibandingkan kekayaan dan kedudukan. Kali ini kita akan belajar tentang 4 hewan yang disebut dalam kitab Amsal ini. Semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Semut dapat hidup sampai umur 6 tahun. Semut menghuni hampir di seluruh belahan bumi, bekerja sama saling membantu. Ketika ada makanan atau bahaya dapat mengangkat beban seberat 50 kali berat tubuhnya. Dari semut kita belajar tentang bagaimana mengatur diri sendiri, rajin belajar, rajin membereskan kamar, akur dengan kakak, adik dan teman, dapat bekerja sama, mau menabung. Mengumpulkan makanan bagi semut di sini bagi kita dapat berarti mengumpulkan ilmu, mengumpulkan uang, belajar menjadi bijak dari saat kita masih muda. Pelanduk atau kancil adalah sejenis mamalia yang masih bersaudara dengan rusa, berukuran lebih besar dari kelinci, lemah dan tidak memiliki senjata untuk bertahan. Tapi mereka sangat cerdas dengan membuat rumahnya di balik bebatuan agar terhindar dari pemangsa. Kita kenal banyak cerita tentang si kancil atau pelanduk yang cerdik ya. Dari pelanduk kita belajar cerdik, tidak mudah putus asa, selalu banyak akal kalau ada kesulitan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong sebagai gunung batu perlindungan kita yang kokoh. Belalang, sekalipun tidak punya pemimpin, tapi mampu mengatur dirinya sendiri serta kelompoknya. Mampu hidup dengan teratur dan tertata dengan baik. Dari belalang, kita belajar untuk rapi, hidup dengan teratur. Ayo, jam berapa teman-teman tidur dan bangun pagi? Apakah mengerjakan tugas kalau sudah mepet atau dicicil? Bagaimana kamar kita? Berantakan atau selalu dibereskan sehingga rapi? Cicak dikenal sebagai hewan yang tidak berbahaya sehingga dapat ditemui di mana saja. Cicak juga mampu memutus ekornya dan menumbuhkan kembali jika dalam keadaan bahaya. Cicak dikenal memiliki ketekunan dalam memburu mangsanya. Dari cicak, kita belajar supaya menjadi orang yang berdamai dengan siapapun dan bisa beradaptasi dimanapun. Dari yang sederhana sampai dengan yang memiliki jabatan dan kekayaan yang tinggi sekalipun. Jika mengalami bahaya, jangan segan untuk lari menghindar. Tidak perlu berkelahi. Jika ingin mencapai suatu tujuan, harus ulet, tekun, dan terus berusaha sampai tercapai. Kita baca kembali firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena telah menciptakan alam semesta dan segala isinya ini. Bahkan dari binatang yang kelihatan kecil dan lemah pun, kami dapat belajar banyak hal. Kami mau rajin, cerdik, teratur, dan pintar beradaptasi. Seperti firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk belajar dari hal-hal di sekitar kami dan mempergunakannya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita belajar banyak hal dari sekitar kita supaya walaupun masih kecil, tapi cabai rawit. Sampai jumpa lagi teman-teman.